Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur sehingga kita masih bisa bertemu kembali walaupun dalam video kali ini, yakni dalam pelajaran PAI. Nah, mohon maaf pekan kemarin Pak Yusuf tidak bisa memberikan materinya, tapi insya Allah kita rapel di hari ini ya. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Kautsar dan tafsir surat Al-Ma'un. Baiklah, surat yang pertama kita bahas yakni surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami a'tainaka sudah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak, atau bisa diartikan juga sebagai telaga, ya, nama telaga di surga. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, lirabbika wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Nah, surat Al-Kautsar ini adalah surat yang ke-108 dalam susunan Al-Quran. Dan dikatakan seperti yang tertulis di buku kalian bahwa surat Al-Kautsar adalah surat Makkiyah, yakni yang diturunkan di kota Makkah atau yang diturunkan sebelum hijrah. Namun para ulama ada beberapa yang berbeda pendapat terkait surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Dan ada yang mengatakan bahwa surat ini Madaniyah. Kenapa? Karena di sini sudah membahas perintah untuk sholat dan kurban. Namun setelah ditelusuri, pendapat yang paling sahih insya Allah adalah bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, ya, termasuk surat Makkiyah. Baiklah, kita lanjutkan ke asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar ini. Asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Kautsar ini adalah sebagai tasliyah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai tasliyah atau sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa Nabi Muhammad butuh hiburan ketika itu? Ya, asbabun nuzulnya adalah waktu itu Nabi Muhammad punya anak namanya Qasim. Ya, anak laki-laki namanya Qasim. Namun qadarullah, ya, Allah yang menghendaki Qasim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dulu bahkan sampai sekarang, seorang pemimpin, seorang raja yang tidak punya anak laki-laki, maka dianggap generasinya terputus. Bahkan masih ada sampai sekarang orang-orang yang beranggapan bahwa sangat penting mempunyai anak laki-laki. Ya, katanya untuk meneruskan keturunannya. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kehilangan anaknya yang bernama Qasim. Dan Rasulullah tentunya sebagai manusia biasa merasakan kesedihan. Dan ditambah ada orang-orang kafir, orang-orang munafik yang menghina Nabi Muhammad. Dan salah satunya Al-As bin Wail. Dia ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang terputus. Maksudnya terputus apa? Terputus keturunannya. Jadi, seorang raja yang tidak punya anak laki-laki, sehebat apapun dia, kerajaannya tidak ada yang bisa melanjutkannya. Ya,
kerajaannya pasti dilanjutkan oleh orang lain. Nah, Nabi Muhammad dia sebagai manusia biasa merasakan sedih. Kenapa ada pendapat seperti itu? Karena memang pada waktu itu ada dua kerajaan besar di dunia ini, yakni Persia dan Romawi. Kedua kerajaan ini diwarisi dengan turun-menurun. Jadi, kalau ayahnya meninggal, akan diteruskan oleh anaknya. Anaknya laki-laki yang tertua, di Persia maupun di Romawi. Nah, ketika itu Nabi Muhammad merasakan kesedihan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai hiburan. Nah, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Inna a'toina kal kausar." Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi, selain anak, banyak nikmat-nikmat yang lain yang sudah kami berikan, termasuk nikmat Islam, nikmat untuk mendakwahkan Islam dan segala macam, ya. Terus yang kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Nah, ini perintah untuk sholat dan melaksanakan kurban. Dan selanjutnya yang ketiga, di ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Jadi di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala ingin membantah, ingin menentangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang dikatakan oleh orang lain, khususnya oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menghina Rasulullah untuk menjatuhkan Rasulullah. Di situ Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terputus. Maksudnya terputus dari mana? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan merasakan surga dan enaknya kehidupan akhirat kelak. Jadi surat ini adalah sebagai tasliyah atau hiburan atau untuk menenangkan hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena ditinggalkan oleh anaknya yang bernama Qasim. Baiklah, selanjutnya kita membahas surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya, di sini bentuknya pertanyaan. Tapi pertanyaan bukan untuk dijawab. Untuk supaya penasaran dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, atau yang mengusir, atau yang ya tidak menyukai atau segala macamnya, ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak pula menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang dalam sholatnya lalai. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Riya dalam sholat, riya dalam ibadah, dan segala macamnya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk menolong dengan barang-barang yang berharga yang mereka miliki. Baiklah, surat Al-Ma'un ini surat ke-107 dalam susunannya di dalam Al-Quran yang ada sekarang. Surat Al-Ma'un juga dikatakan sebagai surat Makkiyah, seperti yang ditulis di buku kalian, ya, surat Makkiyah. Namun ada yang mengatakan bahwa surat Al-Ma'un ini ayat 1-3-nya itu diturunkan di kota Makkah. Namun ayat yang ke-4 sampai ke-7 itu sebagai surat Madaniyah, ya. Kenapa begitu? Karena isinya berbicara tentang orang-orang munafik, yang orang-orang yang lalai dengan sholatnya, orang yang suka riya, dan orang yang
enggan untuk menolong dan membantu perjuangan-perjuangan agama Islam. Nah, asbabun nuzul surat ini ya ada beberapa macam versi. Cuman tapi yang paling terkenal adalah berkaitan dengan Al-As bin Wail, sama seperti surat Al-Kautsar. Juga ada yang mengatakan ini berkaitan dengan Abu Jahal. Abu Jahal setiap pekan biasanya memotong unta atau kambing untuk makan, ya berpesta-pesta di rumahnya. Atau ada juga yang berkaitan dengan Abu Sufyan. Tapi ada kesamaan. Mereka adalah orang-orang kaya ketika itu yang suka pesta, yang mempunyai harta yang banyak. Nah, tetapi mereka sangat pelit atau sangat enggan untuk memberikan makan kepada orang-orang yatim dan miskin. Nah, jadi ada kesamaan. Tapi yang lebih masyhur adalah berkaitan dengan Al-As bin Wail, seperti yang ditulis di buku kalian ya. Jadi sababnya begitu ya. Jadi ada orang-orang ketika zaman Rasulullah, yaitu Al-As bin Wail, bisa juga Abu Sufyan, bisa juga berkaitan dengan Abu Jahal. Jadi banyak mereka orang yang kaya ketika itu, bahkan setiap hari berpesta, minimal setiap pekan itu memotong unta untuk makan-makan di rumahnya. Tetapi ketika ada yang datang, ya ada anak yatim atau orang miskin yang datang untuk meminta makanan, mereka menolaknya atau bahkan mengusirnya. Jadi ini sindiran untuk orang-orang kafir ketika itu, supaya mereka berpikir dan akhirnya mereka menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, jadi ayat selanjutnya menjelaskan tentang inilah orang-orang yang suka mendustakan agama. Secara umum ya, seperti yang ditulis di buku kalian, ini menjelaskan tentang perbuatan yang mendustakan agama. Yang pertama adalah menyia-nyiakan anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Dan yang ketiga, lalai dalam melaksanakan sholat. Dan bahkan ketika sholat pun hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia adalah sebagai orang alim, sebagai orang ahli ibadah, atau sebagai intinya ingin dipuji oleh orang lain. Dan yang keempat adalah, yang terakhir, enggan menolong sesama muslim. Ketika ada perjuangan dimanapun, ketika ada musibah, sangat ketakutan untuk diminta hartanya. Nah, mungkin sekian penjelasan surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Sisanya silahkan dibaca di bukunya. Seandainya di rumahnya ada kitab tafsir, silahkan dibaca-baca, atau bahkan sekarang bisa download di handphone ya, atau di laptopnya, baca-baca tentang tafsir dari surat-surat yang kita baca. Mungkin sekian dari Pak Yusuf untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa silakan isi kuisnya atau tesnya. Ingat ya, Pak Yusuf tidak ada ulangan harian, tapi Pak Yusuf langsung ambil dari tugas-tugas yang sudah anak-anak kumpulkan. Kalau misalnya ada yang belum sempat dibaca oleh Pak Yusuf, khususnya yang di YouTube, ya insya Allah tetap akan dibaca. Ya silahkan selalu kirimkan tugasnya, atau bahkan misalnya ada yang terlewat, silahkan kirimkan tugasnya ya. Tentunya melalui link Google Form yang sudah diberikan oleh Pak Yusuf. Mungkin sekian dari Pak Yusuf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.